Itu pilihan. God is good all the time. Kemalasan adalah salah satu dosa dari antara 7 dosa pokok. Kemalasan dipandang sebagai dosa yang paling sulit untuk didefinisikan dan untuk digolongkan sebagai dosa, karena mengacu pada pencampur adukan gagasan-gagasan khas dari zaman kuno seperti keadaan mental, spiritual, patologis, dan fisik. Pada saat ini saya akan memberikan motivasi singkat dengan judul Kemalasan Membuat Orang Bodoh. Kemalasan dalam bahasa Latin acedia. Bodoh dalam bahasa Latin status. Apa kata Salomo? Amsal 16 ayat yang ke-22. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi bijaksana bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Kita mau belajar supaya kita jangan jadi orang bodoh. Apa yang membuat orang jadi bodoh? Jawabannya adalah kemalasan. Kemalasan dibiarkan akan menjadi kronis. Pada era saat ini, perilaku malas sangat merugikan diri sendiri. Orang malas tidak memiliki motivasi yang kuat. Kemalasan membuat orang bodoh tidak mempersiapkan diri untuk masa depan. Orang bodoh tidak berjaga-jaga untuk hal tidak terduga. Tidak mau capek, tidak punya upaya lebih. Apa kata pengkhotbah 4 ayat yang ke-5? Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Melipat tangan berarti orang yang malas. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia Sehari berkata, hanya orang bodoh saja yang duduk berpangku tangan dan membiarkan dirinya mati kelaparan. Pertanyaan, kenapa koruptor kaya? Karena mereka rajin korupsi. Kenapa orang rajin beribadah dan berdoa mereka miskin? Disebabkan karena mereka malas. Kalau kita mau sukses dan diberkati Tuhan, jangan lipat tangan, tapi turun tangan. Karena orang berpikir keras, kerja keras, berdoa keras, pasti ada berkat. Iman tidak mendiskon kerja keras. Walaupun kita banyak kerja, berdoa banyak, berpuasa, sering beribadah, pasti hidup kita akan susah. Matius 25 ayat pertama dan ayat yang keempat. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat yang kedua berkata sebagai berikut. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ayat yang ketiga. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Di ayat yang keempat. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Mengapa Yesus memberikan perumpamaan 5 gadis yang bijaksana dan yang bodoh? Mari kita lihat apa yang menjadi perbedaannya. Gadis yang bodoh tidak punya upaya lebih untuk membawa cadangan minyak. Gadis yang pintar karena mereka bawa pelita dan juga persiapan minyak dalam buli-buli. Kalau orang-orang yang tidak punya cadangan, ketika menghadapi krisis, maka mereka akan marah sama Tuhan. Marah sama orang ketika kita minta bantuan, orang tidak bisa menolong kita. Kenapa? Karena di masa-masa sulit, orang akan menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Saya akan memberikan sebuah contoh. Ketika kita berada di atas pesawat dan mengalami tekanan udara berkurang, maka pramugari
akan memberikan informasi sebagai berikut. Para penumpang diharapkan menggunakan masker terlebih dahulu, baru menolong orang lain. Matius 25 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Ayat yang ke-9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Kita harus menjadi orang yang pandai mengelola berkat. Ketika kita masih kuat, masih muda, masih ada kesempatan, kita harus bekerja keras. Saya memberikan sebuah contoh. Semut adalah salah satu serangga yang kecil. Dia mempergunakan waktu dan kesempatan yang ada. Di musim panas, semut bekerja dengan tekun. Semut bekerja dengan ulet untuk mempersiapkan pasok makanan, agar di saat menghadapi musim dingin, mereka akan duduk dengan tenang dan menikmati berkat yang mereka sudah dapat selama musim panas. Apa kata Amsal 14 ayat yang pertama? Perempuan bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Kita harus bijak mengelola keuangan atau berkat yang dipercayakan kepada kita. Pada saat ini, saya akan membawa kita kepada sebuah kesimpulan. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang yang bekerja keras pasti bertahan hidup. Jangan menyerah menghadapi masa sulit. Bijaksanalah, jangan malas. Terus kerja keras. Ulet selagi masih ada kesempatan. Itu pilihan. God is good all the time.